Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Mulyana. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah dari kampus TEBI Global Online Cikarang. Kali ini saya akan mereview buku sebagai tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dari Pak Zaini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mereview salah satu buku, yaitu yang berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan, yaitu karya dari Dr. Wendy Setmadi Hutahayan, SEMTH. Baiklah, apa sih sebenarnya isi dari buku tersebut? Baiklah, saya akan mereviewnya secara singkat dan ringkas ya teman-teman. Nah, apa isi buku tentang filsafat dan teori kepemimpinan ini? Yaitu yang pertama kita akan mengerti apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Kemudian yang kedua, kita akan tahu bagaimana menjadi pemimpin yang efektif, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang ketiga, apa kriteria dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian yang keempat, bagaimana pemimpin mengambil keputusan yang efektif. Yang kelima, apa pentingnya etika dan moral dalam kepemimpinan. Nah, apa sih itu pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik keluarga maupun organisasi. Sedangkan kepemimpinan adalah keterampilan dalam kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun yang lebih rendah dalam berpikir dan bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualistik dan egosentrik menjadi perilaku yang organisasional. Nah, kemudian apakah semua orang itu bisa menjadi pemimpin? Nah, menurut 3 teori, pemimpin itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada teori genetis. Nah, teori genetis ini menyatakan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi pemimpin lahir dari bakat alami sejak lahir. Nah, jadi teori genetis menyebutkan bahwa pemimpin itu adalah bakat alami yang ada sejak lahir. Jadi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin menurut teori genetis. Kemudian yang kedua itu ada teori sosial. Nah, teori sosial menyatakan bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja. Nah, jadi teori sosial ini adalah kebalikan dari teori genetis yang menyatakan bahwa menurut teori sosial, pemimpin itu dibuat, disiapkan, dididik, dibentuk dalam pendidikan, pelatihan, dan lain-lainnya, sehingga semua orang tentu bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga yaitu ada teori ekologis. Nah, teori ekologis ini menyatakan bahwa pemimpin itu akan sukses apabila sejak lahir ia memiliki bakat kepemimpinan, dan bakat ini kemudian dikembangkan dengan pengalaman, pendidikan, dan pelatihan. Nah, jadi teori ekologis ini menggabungkan antara teori genetis, yaitu bahwa pemimpin itu adalah yang punya bakat alam sejak lahir, kemudian digabungkan dengan teori sosial. Dengan adanya bakat tersebut, maka dikembangkan dengan dididik dan dilatih, serta dengan pengalaman nanti dia akan menjadi pemimpin yang sukses. Nah, selanjutnya di dalam buku tersebut disebutkan apa saja sih tipe dan gaya kepemimpinan. Nah, di sini ada 6 tipe dan gaya kepemimpinan. Saya sebutkan bahwa yang pertama itu ada kepemimpinan demokratis, kedua ada kepemimpinan karismatik, ketiga ada kepemimpinan otoriter, yang keempat ada kepemimpinan militer, yang kelima ada kepemimpinan paternalistis, dan yang keenam ada kepemimpinan birokratis. Ya, tentu ini adalah secara singkat saja teman-teman. Jadi pemimpin itu ada 6 jenis kepemimpinan. Nah, tinggal disesuaikan saja, mungkin teman-teman lebih mau menjadi pemimpin yang seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana sih menjadi pemimpin yang efektif, kreatif, dan inovatif? Nah, kita harus tahu dulu pemimpin efektif itu apa sih? Nah, pemimpin efektif itu adalah apabila ia dapat mengidentifikasi tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak dipengaruhinya dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Nah, jadi kalau kita pengen menjadi pemimpin yang efektif, kita harus bisa mengidentifikasi, harus tahu bagaimana sifat-sifat bawahan kita atau orang-orang yang kita pimpin. Kalau orang yang kita pimpin ini adalah orang yang susah diajak diskusi, atau malas-malasan, atau ada orang yang dia punya kemampuan tapi tidak mau, atau ada yang anggota kita ada yang mau tapi tidak punya kemampuan. Nah, maka kita harus tahu tuh. Nah, sehingga ketika kita tahu tipe-tipe dari anak buah kita atau bawahan kita atau anggota kita, maka kita bisa memilih menjadi pemimpin yang seperti apa. Contoh tadi, kalau kita mungkin
anggota kita ini adalah orang yang senang berdiskusi, maka kita mungkin harus menjadi pemimpin yang demokratis. Artinya pemimpin yang bisa diajak bicara, dikasih masukan, kritikan dan lain-lain, maka itu disebut menjadi pemimpin yang efektif. Adapun kalau orang yang malas-malasan atau yang sulit diatur, mungkin kita perlu juga menjadi pemimpin yang otoriter gitu ya. Jadi pemimpin yang efektif itu tergantung pada situasi dan kondisi bagaimana organisasi kita. Kemudian ada pemimpin yang kreatif. Apa sih pemimpin kreatif itu? Adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Nah, hasil yang diciptakan itu tidak selalu hal-hal yang baru, tetapi juga dapat berupa gabungan atau kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin yang kreatif, kita itu harus selalu ada ide baru dan juga harus selalu membuat menciptakan hal-hal baru dalam organisasi kita sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang kreatif. Kemudian ada pemimpin inovatif. Nah, pemimpin inovatif ini adalah pemimpin yang tidak pernah cepat puas dengan pencapaian hasil kinerjanya. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin inovatif, ya kita jangan cepat puas dengan hasil kerja kita. Terus kita kembangkan, mencari ide-ide baru, dan kemudian kita inovasi terus-menerus sehingga organisasi kita terus berkembang dan mungkin terus maju tanpa berhenti di satu titik yang sama. Nah, selanjutnya apa saja sih kriteria dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Oke, nah kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima tanggung jawab. Yang kedua, kemampuan untuk bisa perseptif. Nah, perseptif itu maksudnya pemimpin harus bisa memahami dan mengetahui kondisi di lingkungan organisasi kita. Kemudian yang ketiga ada bersikap objektif tentunya. Yang keempat ada menentukan prioritas, mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang harus diselesaikan dulu, mana tujuan utama yang harus kita capai terlebih dahulu. Kemudian yang kelima ada kemampuan berkomunikasi. Nah, tentu sangat penting seorang pemimpin wajib mempunyai komunikasi yang hebat, komunikasi yang baik, karena tugas pemimpin adalah menyampaikan tujuan, visi misi, apa yang harus dicapai sehingga komunikasi yang baik juga akan bisa sampai dengan baik kepada bawahan kita atau kepada orang-orang yang kita pimpin. Nah, kemudian apa saja karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, yang pertama, pemimpin yang cerdas. Nah, tentu pemimpin yang ideal itu kita harus mempunyai pemimpin yang cerdas supaya apa yang kita kerjakan, tujuan apa yang kita capai itu sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita harus cerdas. Kedua, pemimpin yang berinisiatif. Nah, tentu pemimpin harus inisiatif dalam melakukan kinerja apa saja yang harus dilakukan, prioritas mana yang harus dilakukan, itu harus mempunyai inisiatif, jangan cuma diam statis, tapi harus terus berinisiatif. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang bertanggung jawab. Ya, tentu ya semua pemimpin harus bertanggung jawab ya. Yang keempat, pemimpin yang dapat dipercaya, ya tentu amanah. Ya, ini pemimpin itu harus amanah. Yang kelima, pemimpin yang jujur, ya itulah wajib ya. Kalau pemimpin yang jujur tentu pasti semua organisasi itu akan berjalan dengan baik, transparan dan terbuka. Kemudian yang keenam, pemimpin yang dicintai dan dicintai. Nah, jadi pemimpin itu harus dicintai oleh organisasinya dan kita harus mencintai juga anak-anak buah kita, sehingga karakter inilah yang harus dimiliki oleh pemimpin untuk menjadi organisasi kita lebih maju dan tujuan kita bisa dicapai dengan sesuai harapan kita. Selanjutnya, bagaimana pemimpin mengambil keputusan? Nah, pengambilan keputusan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemimpin suatu organisasi untuk mencapai arah dan tujuan organisasi berdasarkan berbagai alternatif pilihan dan dilakukan secara cepat dan tepat. Nah, jadi seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat, atau yang kita sebut dengan efektif gitu ya. Nah, bagaimana, apa saja langkah-langkahnya yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam memecahkan masalah sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Nah, yang pertama, seorang pemimpin itu harus mengetahui hakikat masalah yang sedang dihadapi. Tentu kita harus tahu dulu masalah apa yang sedang dihadapi sehingga kita bisa memecahkannya dengan sesuai gitu ya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Ketiga, mengolah fakta dan data tersebut. Keempat, menentukan alternatif yang mungkin bisa ditempuh. Kelima, memilih cara pemecahan dari alternatif yang telah diolah dengan matang. Keenam, memutuskan tindakan apa yang hendak diputuskan. Dan ketujuh, menilai hasil-hasil yang diperoleh
sebagai akibat daripada keputusan yang telah kita ambil. Nah, jadi inilah 7 langkah secara ilmiah ya, apa sih yang harus dilakukan pemimpin dalam mencegah masalah. Nah, ini ya. Kemudian sebenarnya dasarnya itu pendekatan dari pengambilan keputusan itu apa sih? Nah, seorang pemimpin harus punya dasar pendekatan dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama, intuisi. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai intuisi, karena intuisi ini memang tidak bisa dipelajari, tapi memang dia feeling ya, perasaan yang, tetapi kalau kelamaan terus diasah, ini juga akan sangat bagus, karena seorang pemimpin tanpa intuisi itu kita tidak bisa mengambil keputusan yang cepat ya. Nah, maka intuisi ini adalah bisa mengambil keputusan yang cepat ya, meskipun nanti ketepatannya perlu kita uji. Kemudian yang kedua adalah pengalaman. Itu seorang pemimpin pendekatannya itu dalam keputusan harus berdasarkan pengalaman yang selama ini sudah terjadi. Ya, coba kita kita introspeksi lagi, sehingga ya pengalaman ini sangat penting, karena pengalaman ini tentu akan lebih mudah dalam praktek pengambil keputusannya. Kemudian yang ketiga, fakta. Tentu ya pendekatannya harus berdasarkan fakta. Ya, kita cari data, fakta, bukan berdasarkan asumsi ya. Jadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan fakta dan data, bukan asumsi. Yang keempat itu wewenang. Terus yang kelima, logika dan rasional. Ya, tentu ya harus masuk logika dan rasional. Nah, selanjutnya etika dan moral kepemimpinan. Nah, sebenarnya apakah penting etika dan moral kepemimpinan bagi seorang pemimpin? Nah, kita lihat ya, tentu sangat penting ya. Nah, etika itu apa sih? Nah, etika adalah perilaku berstandar normatif berupa nilai-nilai moral, norma-norma dan hal yang baik-baik. Nah, sedangkan moral ialah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang berupa ajaran agama dan paham ideologi sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak secara baik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kepemimpinan yang beretika? Nah, kepemimpinan beretika adalah perilaku pemimpin dalam hal memahami pikiran, menghayati perasaan, dan memperjuangkan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, inilah teman-teman, jadi pemimpin itu wajib mempunyai etika dan moral, karena pemimpin yang sebaik apapun, sebagus apapun dia, tanpa etika dan moral, maka pemimpin akan dianggap sangat buruk sekali. Nah, jadi pemimpin harus memiliki moral agar dapat mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan. Nah, apa saja sih moral yang harus dimiliki oleh pemimpin? Yang pertama, jujur. Ya tentu, seorang pemimpin itu harus jujur. Yang kedua, bersatu. Nah, seorang pemimpin harus bersatu dengan masyarakat, dengan anggotanya. Kita jangan ada sekat, jangan ada sekat yang kita tidak bisa secara langsung berbicara dengan anak buah kita. Nah, maka harus bersatu sehingga kita juga bisa mencapai tujuan dengan baik, dengan bersama. Kemudian yang ketiga, disiplin. Tentu seorang pemimpin harus disiplin. Keempat, kesetiakawanan. Tentu ini satu tim setiakawan, tidak boleh berkhianat ya seorang pemimpin itu. Kemudian yang kelima, berkorban. Nah, berkorban itu ya tentunya harus siap melakukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau hanya untuk kepentingan kelompoknya semata. Nah, mungkin itu teman-teman, itu adalah review saya tentang buku Filsafat dan Teori Kepemimpinan secara singkat dan ringkas. Semoga review buku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan khususnya untuk saya. Dan mungkin cukup sekian saja teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.